Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa mula-mula yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid lebih dulu sebelum berbicara aturan atau disebut syariat. Untuk mengenal Allah, caranya mengenali sifat-sifat Allah. Dari sifat-sifat Allah yang jumlahnya tak terhingga, yang wajib kita tahu satu demi satu hanya 20 sifat. Sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang nomor 12-nya adalah basar. Apa itu basar? Basar itu adalah sifat Allah yang azali, sedari dulu Allah melihat, sekarang Allah melihat, sampai nanti juga Allah melihat. Yang mana dengan basar itu Allah melihat seluruh yang maujud. Sehingga Allah melihat benda dan melihat suara. Kalau kita sebagai makhluknya yang kita bisa lihat adalah benda, suara mah tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita dengar. Namun karena Allah sifatnya sempurna, bil basar yankashifu jami'ul mawjudat minal mubsarat wal masmu'at. Dengan basar itu Allah melihat apa saja benda dan apa saja suara. Sehingga wajib menurut akal Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat basar. Artinya akal sehat tidak akan terima bila Tuhan itu buta, bila Tuhan itu tidak melihat. Dari mana akal enggak terima? Sebab buta itu kekurangan. Kita aja makhluknya kalau ditanya pengen buta, pengen lihat. Tuh. Maka mustahil secara akal Tuhan tidak melihat. Akal sehat tolak kalau sampai Tuhan itu memiliki sifat kekurangan. Dan buta merupakan kekurangan. 1, 2. Syariat agama mewajibkan kepada manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap bahwa Tuhan itu maha melihat. Oleh karena agama yang wajibin beresiko. Bila dia percaya imannya sah, dan bila tidak percaya imannya tidak sah. Karena syariat yang mewajibkan, kalau udah ngomong peraturan, ada reward, ada punishment. Itu normal, peraturan. Oleh karena syariat, maka kalau percaya imannya sah. Kelak dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Namun kalau dia tidak yakin, imannya tidak sah.
kelak dia akan diadab di neraka, na'udzubillah min dzalik. Dari mana dalilnya Allah tuh melihat? Dalam Al-Quran pada surat Isra ayat 1, innahu huwas sami'ul basir. Dalam surat Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Lalu apa yang muncul dalam hati kita, saudara? Bila kita yakin Allah itu melihat, maka kita dalam hidup ini selalu berupaya tidak pengen dilihat Allah di tempat yang dilarang. Kedua, kita tidak mau dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Ini namanya konsep keimanan pada sifat basar. Kita tidak mau dilihat Allah di tempat yang dilarang. Kedua, kita tidak mau dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Dua aja. Kita tidak mau dilihat Allah di tempat yang dilarang. Kenapa kita nggak mau kabar dilihat Allah? Begitu. Kenapa kita nggak mau ke highlight dilihat Allah? Oh tahu. Kenapa kita ada di masjid? Karena enggak mau dicari-cari Allah. Mana si fulan ini belum zuhur? Mana si fulan ini belum asar? Mana si fulan ini belum maghrib? Dan seterusnya. Kenapa kita di tempat pengajian? Karena enggak mau dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Begitu. Sehingga Muslim kalau sudah percaya pada sifat basar, hidupnya tenang. Kenapa ada orang korupsi? Itu karena dia tidak percaya kalau Tuhan itu melihat. Begitu. Orang Muslim kok percaya, berarti belum mantap keimanannya. Muslim nggak perlu pakai CCTV, kan udah ada dalam hatinya bahwa Allah melihat. Ketika kita yakin dilihat Allah, maka hidup kita akan tenang. Tenang bagaimana? Kayak kereta. Kereta itu selalu fokus ke depan. Nggak mau tengok kanan, nggak mau tengok kiri. Ada angkot berhenti depan, tabrak. Benar nggak? Benar nggak? Begitu. Kita juga begitu. Lihatnya ke depan aja. Cari ridho Allah. Mau orang kata apa kek? Apalagi kita jadi pengurus masjid, pengurus wilayah, jadi RW, RT. Bener aja disalahin. Apalagi salah. Siapa yang bilang betul tuh? Kayaknya kan itu. RW itu tadi tuh. Oh, RW-nya yang ngomong. Ya Allah. Ini kayaknya curhat kayaknya. Tuh begitu, saudara. Bener aja disalahin. Yang penting kita fokus aja ke depan. Cari ridho Allah. Apa yang kita bisa lakukan dalam hidup ini untuk menjadi pribadi bermanfaat? Udah gitu aja. Biar kita enggak puyeng. Kalau enggak begitu kita puyeng, nuruti omongan orang, enggak ada kelarnya. Kata Nabi, ridhon nas ghayatun la tudrak. Disenengin semua orang impian yang sulit terwujud. Digambar dulu. Ada namanya Luqman Al-Hakim. Dia punya istri gede badannya. Dan ini laki kecil, kurus.
Kata bininya, bang kita udah nggak ada uang, kita jual aja sapi ini kan musim korban, jadi mahal. Kita jual aja dah di pasar Baghdad. Begitu. Maka kemudian sapi itu dibawa, dituntun lakinya sebelah kanan, bininya sebelah kiri. Ketemulah sama orang kampung. Kata orang kampung, Pak, itu sapi hidup. Hidup. Itu bisa jalan. Mau diapain? Jual. Sehat. Sehat. Makanya saya mau jual. Lah sehat kenapa nggak dinaikin berdua? Kan capek jalan. Naikin aja. Kata bininya, bang kita naikin. Dinaikin berdua. Ketemu lagi sama orang kampung. Lalu kata orang kampung, tuh orang nggak ada pikirannya. Sapi kayak begitu dinaikin berdua, gantian kayak. Colek tuh sama bini, bang, lu turun. Maka lakinya nuntun, bininya naik. Jalan, ketemu lagi sama orang kampung. Astagfirullah, tuh perempuan duraka. Laki kurus peyang kayak begitu suruh nuntun, dia enak-enakan di atas. Lakinya kayak yang naik. Tuh perempuan turun, lakinya naik. Ketemu lagi sama orang kampung. Astagfirullah, tuh laki nggak ada otaknya, tuh bini jalan aja susah, suruh nuntun, dia enak-enakan di atas. Omongan orang mau nggak ada habisnya. Akhirnya kata bininya, bang kita tuntun berdua salah, dinaikin berdua salah, gantian salah, bang kita pikul aja. Begitu saudara. Jadi akhirnya itu sapi diikat kakinya, dua-duanya dipikul. Kata orang kampung, Pak, itu sapi mati apa sapi hidup? Sapi hidup, orang mau saya jual ke pasar. Hidup dipikul, tuntun aja. Akhirnya dia bingung. Dituntun salah. Naikin berdua salah, gantian salah. Dipikul, salah. Dibuang ke jurang. Kata Luqman, emang juga disenangi semua orang, impian yang sulit terwujud. Ya yang selama kita benar jalani. Hidup tuh begitu. Selama kita tidak menyimpang dari tuntunan agama, kerjain. Begitu. Apalagi musim korban kayak kemarin. Ada aja warga nggak kebagi, RW aja yang kena. Begitu. Tapi bukan RW sini, bukan. Salah ya. Jadi itulah hidup. Maka kita saudara, kalau yakin Allah bersifat basor, Allah maha lihat. Jalan pada garis manhaj nabawi yang diatur oleh agama. Jalani. Supaya kita hidupnya mantap. Begitu. Ada orang ngomongin kita, Allah lihat. Begitu. Makanya kenapa dalam Idul Adha yang disuruh dibagi dan dimakan daging hewan. Sebab Islam melarang orang memakan daging manusia. Menggibah, ngomongin orang. Itu namanya makan daging saudara, makan daging manusia. Jangan. Allah lihat. Sehingga ketika muslim telah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah maha melihat, maka dia hidup di bawah aturan-aturan yang diatur oleh agama. Dulu ada namanya wali besar Ibrahim bin Adham. Makamnya di Ma'la. Di Ma'la itu dari Masjidil Haram kurang lebih ya mungkin 600 meter. Hampir 700 lah. Sekilo kayaknya nggak ada.
di Ma'la, makamnya Sidi Ibrahim Adham. Ada orang datang sama beliau, Tuan, saya ini kurang mau ibadah. Boleh nggak buat saya ya enggak ibadah? Begitu kata dia. Kata Imam Ibrahim bin Adham, karena beliau wali min awliyaillah, jawabannya cerdas. Kata dia, boleh aja asal kamu bisa caranya. Dia tertarik. Bagaimana caranya biar ibadah tuh boleh? Kata Ibrahim bin Adham, silahkan kamu tinggal di tempat yang tidak dilihat Allah. Begitu. Di rumah, ya dilihat Allah. Begitu. Di sawah, dilihat. Begitu. Di hutan, dilihat. Kalau begitu saya kudu ibadah. Emang juga begitu. Emang kita manusia mah kudu ibadah. Orang luar negeri tinggal di Indonesia, kira-kira pakai peraturan, orang Amerika lah, orang Amerika tinggal di Indonesia, kira-kira pakai peraturan Amerika apa Indonesia kira-kira? Hah? Bagaimana kalau kata dia saya pakai peraturan Amerika aja, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena tinggal di negeri orang. Kudu pakai peraturan yang punya negeri. Kita ini tinggal di bumi Allah. Enggak boleh kita pakai peraturan diri sendiri. Terserah gua mau sholat kek, mau kaki. Jangan. Orang kita tinggal di bumi Allah. Kita kudu ibadah. Kita lihat kemarin yang dipotong tuh. Coba ada kambing hidup-hidup masuk Masjid Darul Mukminin. Hidup. Kira-kira sama pengurusnya boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? 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 Hah? Iya, nyambing hidup masuk ke dalam masjid sama pengurusnya boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kotor. Karena syukuran berhasil, ngurbannya bagus, akhirnya bikinlah nasi uduk sama sop sama gulai kambing, bawa ke Masjid Darul Mukminin. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Udah mati, cakep jawabannya. Kambing itu hidupnya enggak injek mas. Udah mati aja baru kemas. Namanya kambing. Saya bilang. Emang begitu? Lah, jangan ngomongin orang. Orang suka kesinggung. Kita ngomongin kambing. Jadi kambing hidup-hidup masuklah Masjid Darul Mukminin. Boleh nggak? Karena bikin kotor. Karena selamatan masih ada daging, bawa datuh nasi uduk sama gulai kambing ke dalam masjid. Gulai kambing boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Udah mati. Jadi kambing tuh hidupnya enggak injak masjid. Udah mati aja baru ke masjid. Kambing. Jangan ngomongin orang. Dosa. Kita ngomongin kambing. Benar nggak? Iya. Jangan dicatat. Jadi saudara, Allah Maha melihat. Kalau kita sudah sadar di dalam diri kita Allah Maha melihat, kita jaga anggota tubuh kita. Nggak mau ngambil barang yang bukan hak kita karena Allah melihat. Mungkin yang punya enggak lihat, tapi Allah mau melihat. Inilah yang paling penting berbicara keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu
Imam Hasan Basri muridnya ada 40 di majelisnya. Namun Imam Hasan Basri demen banget sama murid yang umurnya 7 tahun. Demen banget dibanding murid-murid yang lain. Akhirnya murid yang lain ngiri. Ini guru pilih kasih. Ini guru enggak seneng sama semua. Kebacalah sama Imam Hasan Basri. Akhirnya Imam Hasan Basri membeli ayam 40 ekor. Dibagi kepada murid-murid majelisnya. Dia bilang, murid-muridku, ini ayam tolong dipotong, tapi tidak boleh ketahuan oleh siapapun. Jangan sampai kalian motong, ada yang lihat. Mengerti? Mengerti guru. Dibawa pulang. Masing-masing motongnya macam-macam. Ada yang pinggir kali. Ada yang di rumah waktu bapaknya kerja, ibunya lagi ke pasar. Macam-macam. Besok dia datang, masing-masing ditanya satu demi satu. Semuanya jawabannya, ini saya dipotong dalam rumah, ibu saya nggak lihat, bapak saya nggak lihat. Saya motong pinggir kali, saya motong di hutan, macam-macam. Cuman Ahmad doang yang utuh ayamnya masih hidup. Lalu ditegur oleh Imam Hasan Basri, Ahmad, kenapa ayammu utuh? Kamu nggak dengar omongan saya? Dengar guru. Terus syarat guru sulit, karena guru syaratnya tidak boleh kelihatan siapapun. Saya motong di kamar, bapak nggak lihat, ibu nggak, Allah lihat. Saya potong di pinggir kali, Allah lihat. Saya potong di kebun, Allah lihat. Jadi syaratnya sulit. Kata Imam Hasan Basri, ini penyebab saya sayang sama ini bocah, memiliki keimanan yang kuat kepada sifat basornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat basor, maha melihat. Maka keyakinan ini yang harus muncul di dalam hidup kita. Maha melihat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau dibakar oleh Raja Namrud, raja yang zalim, itu api sudah membumbung tinggi. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang kisahnya kemarin tuh diabadikan dengan ibadah kurban. Salah satunya. Maka kata malaikat Jibril, alakah haja ya Ibrahim? Ibrahim butuh bantuan enggak? Kata Nabi Ibrahim menjawab, amma ilaika fala ya Jibril. Jibril, ama sampean enggak? Kata Jibril, betul. Ama Allah, Anda ini mau dibakar. Enggak ada yang mau diminta sama Allah. Enggak. Coba. Ditanya, kenapa? Malaikat Jibril nanya sama Nabi Ibrahim. Ibrahim menjawab, wahai Jibril, saya mau nanya, Allah lihat enggak kalau saya mau dibakar? Lihat. Allah lihat enggak kezaliman Raja Namrud? Lihat. Terus, apa yang saya mau ajukan sama Tuhan yang melihat segalanya? Saya lebih senang memujinya. Maka yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup. Yang menyaksikan, melihat kebenaran saya adalah Allah. Cukup penolong saya Allah.
Sebaik-baik pelindung adalah Allah. Sampai ulama bilang, siapa yang mengalami kesulitan hidup, maka dia hendaknya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin sesuatu yang tidak mungkin menjadi kenyataan, sesuatu yang sulit berubah menjadi kemudahan. Nabi Ibrahim alaihissalam, api itu membakar, tapi enggak. Orang yang sudah paham bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah melihat, maka kita punya hidup yang terbaik, banyak muji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita itu kurang mau muji-muji Allah, kurang mau muji-muji Allah. Adanya kita pengen dekat sama Allah karena ada kebutuhan. Dagang lagi menurun, baru malamnya pengen tahajud. Kalau udah lancar, tidur mulu. Ada nggak yang model begitu tuh? Ada, banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh, ini namanya dia Tuhan kayak dokter. Kalau ada problem, baru dia nyari Tuhan. Seakan-akan dalam hidup tenang tidak butuh Tuhan. Bagi orang yang percaya bahwa Allah bersifat basar, dia bergantung kepada Tuhan kapan dan di mana. Gantungan inilah yang menyebabkan Ibrahim terkenal. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sesungguhnya ada bagi Anda pada Ibrahim dan keluarganya teladan yang baik. Siti Hajar alaihassalam waktu di Mekah tinggal sama anaknya Ismail, air nggak ada, apa nggak ada, dia yakin Allah maha melihat, ujungnya dapet tuh air zam-zam yang kita bisa menikmati. Ini proses keimanan yang sangat kuat. Nabi Ibrahim saat diganggu oleh iblis, Ibrahim, lu kagak demen nama anak lu Ismail, begitu. Kan Ismail cerdas, terampil, pinter. Lu demen apa kagak? Mantapnya Nabi Ibrahim menjawab, aku cinta Ismail, tapi aku juga cinta Allah yang mencipta Ismail. Karenanya ku korbankan yang ku cintai demi mematuhi yang aku cintai. Kemantapan Ibrahim ini dengan Allah, Ismail nggak diapa-apain, langsung diganti kontan, kambing kibas, wa fadainahu bidhibhin azim. Kami ganti itu Ismail dengan sesembelihan yang besar. Nggak diapa-apain. Sebuah keyakinan saudara-saudara kita kaum muslimin yang kemarin ngorban, yakin Allah bakal ganti berlipat-lipat ganda. 1000%. Yang mantap begitu. Enggak bakalan enggak. Mesti bakal Allah ganti. Enggak mungkin. Sebab di dalam kurban ada kesyukuran. Dan syukur akan menambahkan nikmat. Dan Allah lihat ketulusan kita. Oleh karena itu, Allah maha melihat, harus muncul di dalam hati sanubari kita, sehingga kita tidak mau dilihat Allah di tempat yang dilarang, dan kita tidak mau dicari-cari Allah di tempat yang disuruh, dan memunculkan haya, rasa malu. Kalau kita tidak ibadah kepada Allah, Allah lihat. Yang kita bawa maksiat, duit dari Allah, tenaga dari Allah,
kaki dari Allah, mata dari Allah, lalu kemudian kita gunakan untuk melawan Allah, ini namanya bukan sikap orang beriman. Orang beriman dia mengerti betapa begitu baiknya Allah kepadanya, sehingga dia malu kalau dia tidak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna daripada keimanan kita terhadap sifat namanya sifat basar. Allah maha melihat. Tanamin di hati bahwa Tuhan lihat kita, sehingga muslim tidak boleh gusar dalam menjalani hidup semantap tidak gusarnya kucing yang makanannya ikan. Dan kucing ampe niari ama air takut. Joran enggak punya kucing, mancing kagak bisa, ama air takut, rezekinya di dalam air. Tapi hidup sampai sekarang mantap keimanannya sama Allah dengan sifat basar. Emang Allah kagak lihat saya kudu makan? Begitu kata kucing. Lihat udahlah, enggak stres amat dalam jalan hidup. Begitu juga cicak, makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap bisa terbang, cicak enggak punya sayap enggak bisa terbang. Tapi cicak mantep keyakinannya sama Allah, sampai sekarang tuh cicak hidup. Kalaulah kita goyang, bingung mikirin hidup, sebetulnya pola pikir kita yang keliru. Orang Allah lihat kita, ngapa kita gusar? Allah tahu. Begitu, yang mantap kita di dalam menjalani. Maka pikiran alam bawah sadar kita tuh harus paham bahwa Allah melihat. Dari sana akan muncul ketenangan pada jiwa. Aksi badan bergerak. Walaupun kucing itu yakin Allah melihat, tapi paham kudu ikhtiar. Burung juga paham kudu usaha. Pagi ngeluyur. Itu namanya ikhtiar. Urusan dapat, urusan Allah. Jangan diem jegek, nggak boleh. Ini kita orang hidup. Begitu, yakin. Kita pensiun, itu satu keran doang yang nutup. Tapi masih banyak keran-keran rezeki dari Allah. Toh ampe nih hari kita hidup. Hidup nggak ini? Saya ngeri yang diam-diam ini kan jangan hidup. Hidup nggak ini? Alhamdulillah. Masih makan nggak? Masih. Alhamdulillah. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Siomay? Itu sih bukan orang susah. Enggak layak dia mengeluh. Yang layak kudu bersyukur. Allah maha melihat dan Allah peduli sama kita. Cuman kitanya aja merasa kagak butuh Tuhan, kecuali lagi banyak problem. Baru nyari tasbih, nyari sejadah. Ada nggak yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ngapa kita ketemu Tuhan kalau ada problem aja? Kayak kalau nggak ada problem, kita nggak butuh Tuhan. Nah ini kurang rapih keimanan kita kepada Allah. Yakini Allah maha melihat, sehingga hidup kita penuh dengan ketenangan. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran surat Yasin, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Udahlah, nggak usah bingung, nggak usah sedih, dituduh gila, dituduh penyihir, tukang tenung, tukang ini, macem-macem tuh Nabi. Fokus aja cari ridho Allah. Maka kita pun juga dalam hidup seperti itu. Fokus aja.
agar supaya kita mantap di dalam jalani kehidupan kita. Mau nggak ada orang, mau ada orang, karena tujuan kita ibadah karena Allah. Maka fahami ketika kita sujud, kenapa kita sholat, kenapa kita sujud? Perintah Allah, bukan. Karena yang layak disujudi hanya Allah. Bukan sebatas perintah, terima kasih kepada Tuhan. Kalau sebatas perintah, maka sholat rada ogah-ogahan. Tapi kalau sebagai wujud terima kasih, karena kita butuh oksigen, sholat adalah oksigen jiwa kita, maka karena itu kita sholat sebagai wujud terima kasih. Kalau terima kasih, persembahannya juga lebih bagus. Beda dengan kita disuruh, kayaknya terpaksa. Karena terpaksa itu sholat, ya Allah sama capung cebok cepetan dia sholatnya. Begitu tuh. Kan ada yang model begitu ya. Oh ada, iya. Jadi saudara, kita harus mantap di dalam ibadah kepada Allah. Tenang, nggak usah bingung dalam jalanin hidup. Allah lihat, Allah lihat, Allah maha melihat. Oh, tenang aja kita hidup. Sehingga lihat yang di kereta-kereta tuh, kan desek-desekan duduknya. Dia bisa tidur. Zaman dulu mah apalagi mau ke Rangkas Bitung, ke Walantaka ini kayaknya. Begitu. Teh botol, jeruk berisik banget, tapi dia gitu. Bisa tidur di kereta padahal berisik kayak begitu. Karena jiwanya tenang. Di rumah komplek udah luar biasa, di depan udah dijaga security, di depan rumah juga ada security juga, di pintu rumah ada anjing juga, itu ada malam kucing jatuh, siapa tuh? Nggak bisa tidur, padahal di rumah. Ini kan jiwa. Maka sebetulnya tauhid itu ilmu olah jiwa, bagaimana menghadapi hidup, semuanya jiwa. Begitu, itulah alam bawah sadar. Bila alam bawah sadar kita rusak, maka ngelihat daging sapi aja kolesterol begitu yang muncul. Rusaklah, ini kan berkah. Begitu. Kenapa alam bawah sadarnya rusak? Maka otaknya bilang begitu, macam-macam. Lihat emping, asam urat, begitu. Jadi karena rusak alam bawah sadarnya. Inilah yang kudu dibenahi, namanya mental kita. Kalau mental kita berubah, ini nikmat dari Allah. Nggak mungkin Allah kasih nikmat lalu nyelakain hambanya. Kita makan obat, ya Allah, sehat. Begitu nggak apa-apa. Begitu orang Rangkas Bitung, pagi emping, siang emping, daun meninjau emping juga, sore kulit meninjau emping juga, sampai malam emping juga. Kalau pakai logika kita orang kota, orang Rangkas dari mulai bupati sampai RW-RW-nya semuanya asam urat, kan kagak. Begitu. Ini kan hanya alam bawah sadar sampean yang keliru. Begitu, takut. Begitu macam-macam yang kayak begitu. Ada juga yang aneh, gua mengorban kambing tapi bisikin sama pengurusnya, tapi mintanya daging sapi ya. Ada nggak yang benar begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Tuh begitu. Bagaimana itu? Kalau ngorbannya kambing ya kambing, kalau mau daging sapi minta sapi. Begitu. Emang ada? Oh enggak ada. Begitu. Begitu. Jadi saudara, bagaimana ini? Allah maha melihat. Jadi kita mantepin iman kita sama Allah, mantepin dalam ibadah kepada Allah yang mantap. Allah maha melihat. Begitu, Allah maha melihat. Lalu kenapa kalau Allah maha melihat ada malaikat raqib atid untuk mencatat? Kan Allah lihat.
sifatnya manusia tukang bantah. Mana buktinya? Pengennya nyari bukti. Dan perlu ada saksi. Maka catatan, saksinya 2 orang, Raqib sama Atid. Nggak bisa. Manusia mau bantah apa aja. Ini sebagai manajemen hidup, pencatatan itu perlu. Kalau nggak repot. Begitu. Walaupun Allah Maha melihat, tapi peraturan harus dibuat. CCTV harus ada. Begitu. Kan Allah melihat, iya nggak apa-apa. Sebagai ada manusia yang imannya mahjub, imannya terdindingi, keyakinannya kepada Allah, maka kudu ada benda-benda yang kelihatan. Ketika ada benda-benda kelihatan baru. Begitu. Yang kayak begitu. Tapi bagi orang yang mantap pada sifat basornya Allah, dia hidup penuh dengan ketenangan. Seperti tenangnya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Karena lebih banyak memuji-muji Allah daripada meminta-minta kepada Allah. Begitu, meminta-minta, walaupun meminta juga masih bagus, masih disuruh oleh Allah. Bagi yang imannya rendah, bagi imannya yang tinggi, lebih banyak muji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara makna daripada sifat basornya Allah. Sekali lagi, wajib menurut akal Allah bersifat basor. Akal sehat tidak terima kalau sekiranya Tuhan itu buta. Sebab itu kekurangan dan sulit diterima bila Tuhan ada kekurangannya. Kedua, syariat mewajibkan kepada manusia yang umurnya 15 tahun ke atas akalnya sehat untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat basar. Karena syariat ada resiko, ada pahala, ada dosa. Begitu. Dan ketiga, ketika kita yakin bahwa Allah sifat basar, tenangkan jiwa kita, jangan banyak ngatur yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalanin apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang, sebab Allah melihat kita. Keyakinan ini yang membuat Muslim hidup penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman jiwa. Mudah-mudahan Allah mantapkan iman kita. Allah naikkan dari derajat iman taklid menuju iman ilmul yakin. Dari iman ilmul yakin dinaikin menjadi iman ainul yakin. Dari iman ainul yakin Allah naikkan menjadi iman haqqul yakin. Dari iman haqqul yakin Allah naikkan menjadi iman maqamul fana. Sehingga hidup penuh dengan ketentraman, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin.